Shalom saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama belajar Injil Matius dari kitab Perjanjian Baru di dalam Alkitab. Tentu saudara, untuk kita bisa belajar Injil Matius, yang pertama yang harus kita pelajari yaitu mengenai asal-usul dari Injil Matius tersebut, saudara. Kalau dilihat dari namanya, kita bisa melihat bahwa penulis dari kitab ini adalah seorang yang bernama Matius Lewi. Dia seorang pemungut cukai, salah satu dari murid Tuhan Yesus, seperti yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Dilihat dari latar belakangnya, saudara, hampir tidak banyak diketahui selain nama dan pekerjaannya. Dan dia disebut salah satu dari Rasul Kristus. Itu dicatat di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 13. Menurut sejarah gereja, ia menghilang dari gereja dan tidak pernah disebut sebagai penulis pertama Injil. Tetapi para penulis gereja menetapkan bahwa Matius Lewi lah seorang penulis pertama dari Injil Kristus. Kalau kita lihat dari bapak-bapak gereja seperti Eusebius yang hidup sekitar tahun 325, dia mengutip dari Papias yang hidup di sekitar tahun 100. Ia mengatakan bahwa Matius telah menyusun ajaran Tuhan Yesus dengan bahasa Aram, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, saudara. Sedangkan Irenaeus sebelum Eusebius pada sekitar tahun 150 mengatakan bahwa Matius juga menulis sebuah Injil bagi orang Ibrani dalam bahasa daerah mereka. Sedangkan Petrus dan Paulus menginjil di Roma dan meletakkan dasar bagi gereja Tuhan. Lalu berikutnya kita belajar dari kitab Injil, terdapat ada 3 kesimpulan dari asal-usul Injil pertama ini, saudara, melalui pendapat lama. Yang pertama, mengenai penulisan, kita tidak perlu lagi untuk mempersoalkannya, saudara. Mengapa? Sebab Matius seorang tokoh yang kurang menonjol dari kelompok apostolik. Yang kedua, menurut pendapat penulis kuno, sesuai sifat dari Matius yang sudah diketahui bahwa penulisnya ialah seorang pemungut cukai. Tentunya dia seorang terpelajar, saudara, dan bisa membuat catatan-catatan dengan pekerjaannya secara baik. Nah, kesimpulan ketiga dari asal-usul kitab Injil, yaitu bahwa tradisi mengatakan bahwa aslinya Injil ini ditulis dengan bahasa Aram. Lalu berikutnya, kita akan belajar tentang tanggal dan tempat Injil Matius itu ditulis, saudara. Nah, kalau kita lihat kapan sebenarnya Injil itu ditulis, sebenarnya tidak diketahui dengan jelas, saudara. Sedangkan tempat penulisannya itu kemungkinan besar di Antioquia. Sedikit sekali kemungkinan bahwa ia ditulis oleh orang-orang Kristen mulai meninggalkan Yerusalem. Maksud saya bahwa ia ditulis sebelum orang-orang Kristen itu mulai meninggalkan Yerusalem, seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Karena gereja di Yerusalem tentu tidak membutuhkan Injil yang tertulis, saudara. Karena masih ada para rasul saat itu yang masih bisa menjawab ya setiap dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat juga memberikan pengajaran kepada setiap orang yang mau mengikut Yesus. Dan rasanya juga ia tidak dituliskan sesudah tahun 70. Karena, saudara, ramalan mengenai kekalahan kota Yerusalem ini tidak pernah menyinggung mengenai kehancuran yang sesungguhnya, seperti yang ditulis dalam Matius 24 ayat 1 sampai 28. Nah, saudaraku, kesaksian dari Irenaeus, bapak gereja, yang dikutip sebelumnya, ini menunjukkan bahwa naskah dari
Injil Matius ini ditulis pada zaman Nero, saudara. Sewaktu Petrus dan Paulus itu sedang berada di Roma. Kononnya, Injil ini pada mulanya ditulis oleh Matius bagi para pertobat bukan Palestina yang berbahasa Aram, yang tidak punya hubungan pribadi dengan para rasul dan yang pengetahuannya tentang Kristus itu bergantung sepenuhnya kepada suatu dokumen tertulis, saudara. Berikutnya kita akan melihat isi dari Injil Matius, saudara. Nah, tema dari Injil Matius ini dinyatakan pada kata-kata pembukaannya, saudara. Seperti yang tertulis bahwa silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Seperti yang ditulis dalam Matius 1 ayat 1. Tentu kalimat ini mengingatkan kita pada salah satu bagian dari kitab Kejadian yang dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan menggunakan kata-kata yang sama. Seperti demikianlah riwayat atau inilah daftar keturunan. Itu dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 4, Kejadian 5 ayat 1, dan Kejadian 6 ayat 9, dan seterusnya, saudara. Nah, masing-masing menandai suatu tahap perkembangan dari janji kedatangan Mesias. Urutan-urutan sejarah umat Allah itu diuraikan di sepanjang di dalam kitab Kejadian, saudara. Dan dituliskan dalam Rut 4 ayat 18. Di mana garis keturunan Mesias itu berhenti hingga Daud. Matius menuliskan urutan-urutan ini mulai dari titik ini dan melukiskannya perwujudannya dalam diri Yesus. Berikutnya yaitu, saudara, kita akan belajar tentang penekanan dari Injil Matius. Tujuan dari Injil Matius ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Yesus dari Nazaret itu mengembangkan serta menguraikan wahyu ilahi yang telah dimulai dalam nubuat tentang Mesias di dalam Perjanjian Lama. Meskipun sifat dari kitab ini sangat berciri Yahudi, ia juga ditulis bagi kepentingan umat kafir. Karena perintahnya yang terakhir adalah bagi ke-12 murid Tuhan Yesus, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya, saudara. Itu jelas ditulis dalam Matius 28 ayat 19. Bila pada mulanya ia ditulis untuk kepentingan gereja di Antioquia, di mana orang bukan Yahudi pertama-tama itu berkumpul dalam jumlah yang cukup besar, saudara. Maka jelaslah alasan dari bentuknya yang sekarang ini. Matius berusaha juga untuk menunjukkan bagi para pengikut baru itu makna dari misi Yesus dalam hubungannya dengan Perjanjian Lama, saudara, yang menjadi kepercayaan akan rekan-rekan Yahudinya dan yang pernah pula diajarkan kepada mereka. Lalu berikutnya yaitu tokoh-tokoh dari Injil Matius. Matius sebenarnya dia kurang untuk mengutamakan tokoh-tokoh dalam kisahnya dari penulis Injil Sinoptis ini, saudara. Maksud saya adalah dari Injil Sinoptis yang lainnya. Dan ia juga tidak menerangkan nama-nama yang tidak muncul di tempat lainnya. Seperti Yusuf yang ditulis dalam Matius 1 ayat 18-25, Herodes Agung Matius 2 ayat 1-16, serta ibu Yakobus dan Yohanes seperti yang ditulis dalam Matius 20 ayat 20 dan Matius 21, diceritakan lebih banyak daripada dalam Injil Markus dan Lukas. Tetapi baik Markus maupun Lukas lebih banyak memberikan gambaran tentang tokoh-tokoh ini daripada Matius sendiri, saudara. Nah, secara umum, tokoh-tokoh di dalam Injil Matius adalah sama dengan tokoh-tokoh dalam Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes Pembaptis, Maria, Ibu Yesus, ke-12 Rasul, Kayafas, Imam Besar, juga Pilatus, Simone dari Kirene, Yusuf dari Arimatea, dan banyak tokoh kecil lainnya. Semuanya itu memainkan peranannya masing-masing dalam susunan cerita. Namun mereka tidak memegang peranan penting dalam pengajaran, saudara. Lalu kita belajar juga
mengenai sifat-sifat khusus dari kitab Injil Matius. Yang pertama, Matius adalah Injil pengajaran. Nah, dalam setiap bagian terdapat satu contoh ajaran yang panjang, seperti yang akan terlihat di dalam bagian daftar dari slide ini. Yang pertama kita bisa melihat ada nubuatan yang diwujudkan, ada khotbah Yohanes, prinsip tentang pemberitaan, khotbah di bukit, kekuasaan Kristus diungkapkan, amanat penginjilan, rencana dijelaskan, kisah perumpamaan, tujuan yang dinyatakan, lalu makna pengampunan, lalu juga kesulitan-kesulitan yang timbul, kecaman dan ramalan, penderitaan Kristus yang dijalani, dan juga penutup seperti amanat agung Kristus. Nah, yang kedua, bahwa Matius adalah Injil jemaat. Injil Matius adalah satu-satunya Injil yang memunculkan kata jemaat. Itu jelas, saudara. Ditulis di dalam Matius 16 ayat 18, Matius 18 ayat 17. Nah, kedua ayat ini diucapkan oleh Yesus yang menunjukkan bahwa ia mempunyai gagasan yang pasti tentang gereja sebagai suatu lembaga yang akan datang. Mungkin ucapan ini dimaksudkan ke dalam Injil Matius untuk menunjukkan bahwa ia ditulis bagi sebuah jemaat yang masih muda dan masih bergolak sebagai suatu penghiburan dan nasihat, saudara. Kedua ayat dalam Matius itu tadi, ini memberikan tekanan pada otoritas jemaat. Yang pertama, menekankan kepemimpinannya. Yang kedua, yaitu tubuh jemaat secara keseluruhan. Nah, secara khusus, konteks di dalam Matius 18 ayat 17 itu mengandung juga cara penggembalaan yang penekanan perhatian pada anggota jemaat yang menyeleweng, yaitu seperti domba yang hilang. Itu tertulis di dalam Matius 18 ayat 10 sampai 14. Dan juga jemaat yang berbuat salah, yaitu apabila saudaramu berbuat dosa. Itu ditulis di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, bahwa Matius adalah Injil Raja. Bukan hanya doktrin kerajaan saja yang ditekankan dalam Matius, namun di sepanjang Injil ini, sifat Kristus sebagai Raja itu sangat menonjol sekali, saudara. Silsilah Yesus pada pasal pertama itu diturunkan dari silsilah raja-raja Yehuda. Herodes merasa terancam karena kelahiran Yesus itu dipandang sebagai kemunculan seorang saingan politik. Nah, Yesus memasuki Yerusalem sebagai seorang raja dengan menunggang seekor keledai seperti yang ditulis di dalam Matius 21 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Dalam ajaran tentang keselamatan ini, ia meramalkan bahwa ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya, saudara. Dan ini ditulis di dalam Matius 19 ayat 28 dan juga Matius 25 ayat 31. Suatu pernyataan yang hanya terdapat dalam Injil Matius. Nah, tulisan di atas kayu salib yang dipasang oleh Pilatus itu dituliskan bahwa inilah Yesus Raja orang Yahudi. Itu ditulis dalam Matius 27 ayat 37, saudara. Nah, dalam mempertahankan kesan Yesus sebagai seorang raja keturunan Daud, Injil Matius, saudara, 9 kali menyebutkan bahwa Yesus sebagai anak Daud. Ini suatu gelar yang hanya disebutkan sebanyak 3 kali dalam Markus dan Lukas. Nah, karena Daud telah menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya, maka hanya di dalam Injil Matiuslah Yerusalem itu ditulis sebagai kota suci dan kota raja besar. Dan ini jelas ditulis di dalam Injil Matius, di dalam Matius 5 ayat 35. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah rangkuman singkat dari Injil Matius. Kiranya
rangkuman singkat tentang pembelajaran Injil Matius ini bisa menambah wawasan pengetahuan bagi saudara-saudara sekalian, dan semoga ini juga menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.